يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal muqarrabin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin dzil khuluqil azim imamil muttaqin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus ketua DKM Masjid Jami' At-Taqwa Al-Ustadz Haji Agus Subandrio mata'anallahu bituli hayati, segenap para pengurus, para sesepuh, wabil khusus Profesor Dr. Ilmawan Akhirnya fillah Ustadz Imin, para asatidz yang lainnya yang saya tidak sebutkan satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Hadirin hadirah jamaah, mari sama-sama kita buka kajian kita pagi ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakif masjid ini, untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, bil khusus kepada sahibul kitab al-alim al-allamah Al-Imam Al-Syekh Ahmad bin Abdurrahman Ibn Qudam Al-Maqdasi. Kita niatkan untuk kita semoga mendapatkan keberkahan majlis ilmu. Yang sedang kurang sehat, diangkat penyakitnya, disembuhkan, panjangkan umurnya. Yang sedang usaha, diberikan rezeki yang halal, yang barokah, dan rumah tangganya tambah sakinah, mawaddah, warahmah. Ala hadhi niyah wa niyatun salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah apa kabar semuanya, sehat? Semoga sehat walafiat, panjang umur. Jamaah, kita pindah tema baru ya. Itu saya baca-baca terlalu mendetail seputar warok ya. Kita pindah ke bab baru halaman 97. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa anafatihi fid dini wad dunya wal akhirah.
halaman 97. Kitabu adabis suhbati wal ukhuwati wa mu'asyaratil khalqi wa nahwi dzalik. Temanya berbicara tentang adab-adab suhbah, berteman, ya. Wal ukhuwah, persaudaraan, wa mu'asyaratil khalqi, bagaimana kita bergaul dengan makhluk, dengan orang lain, wa nahwi dzalika, dan yang seperti itu. Jadi dalam bergaul juga kita diajarin tuh. Kata Allah, kunu ma'as-siddiqin, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hendaknya Anda berteman bergaul dengan orang-orang saleh. Ulama mengatakan kun ma'allah wa in lam takun ma'allah kun ma'man ma'allah. Hendaklah Anda bersama Allah. Kalau Anda belum bisa bersama Allah, hendaknya Anda bersama teman-teman, ya, guru-guru yang sudah bersama Allah. Dan Rasul juga bersabda dalam hadis lain, alaikum bimujalasatil ulama. Hendaknya Anda sering duduk bareng, bergaul dengan orang-orang alim, ya. Bukan hanya itu, wastimai kalamil hukama, juga mendengarkan nasihat-nasihat orang-orang alim. I'lam, ketahuilah, annal ulfata thamratu husnil khalqi, ya. Husnil khuluqi, beda ini. Kalau khalqi makhluk, ya khuluqi akhlak. Nah, beda. I'lam annal ulfata thamratu husnil khuluqi, ya. Ketahuilah bahwa ulfah itu terasa dekat, ya. Ada kita bergaul tuh ada jarak terus, merasa kita lebih tinggi, lebih pinter, lebih elegan misalnya. Jadi emang orang kagak bisa dekat. Dia karena merasa udah gede, ya. Nah ini sesungguhnya kedekatan itu dalam pergaulan, ya, itu merupakan buah dari akhlak yang baik. Ada orang selalu merasa tinggi aja, ego aja. Kalau bergaul milih-milih yang itu, dalam milihnya bukannya yang berilmu, bukan yang soleh, tapi yang berduit, yang berjabatan, gitu. Kemudian watafarruku su'il khuluqi, ya. Nanti watafarruqa, baunya wa'ataf. Watafarruqa su'ul khuluqi, sementara tafarruq, kita memisahkan diri, berbeda, ya, itu adalah akhlak yang buruk. Lianna husnal khuluqi yujibu tahabuba wa tawafuqa. Sesungguhnya akhlak yang baik itu mendatangkan at-tahabub, saling mencintai. Wa tawafuqa, saling mencari kesamaan-kesamaan. Wa su'ul khuluqi yuthbiru at-tabaghudha wa tadabura. Sementara akhlak yang jelek, akhlak yang buruk itu membuahkan, mewariskan at-tabaghud. Pengennya marahan aja, jauhan aja, at-tadabura, dan saling membelakangi, ya kagak akur. Wala yakhfi ma fi husnil khuluqi minal fadli, ya. Dan tidak hilang, artinya tidak samar sesuatu di dalam akhlak yang baik itu ada apa? Ada keutamaan. Jadi kalau di dalam akhlak yang baik pasti ada fadl, ada keutamaannya. Apa itu fadl?
nikmat dari Allah. Ada aja orang baik, orang dekat, ya. Banyaklah kenikmatan yang kita terima daripada akhlak yang baik. Wal ahaditsu dalatun ala dzalik. Dan banyak hadis-hadis yang menunjukkan demikian. Faqad ruwiya min hadithi Abi Darda radhiyallahu anhu. Telah diriwayatkan dari hadis Abi Darda, semoga Allah ridha kepadanya. An Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Sesungguhnya beliau bersabda, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'mini yaumal qiyamati min khuluqin hasanin." Ya. Tidak ada sesuatu yang paling besar, yang paling berat dalam timbangan seorang mukmin nanti di hari kiamat, ya, selain akhlak yang baik. Jadi bapak-bapak punya tutur kata yang baik sama istri, sama keluarga, sama anak, sama tetangga, itu punya nilai di mana? Kan ada orang kalau ngomongnya mulutnya comberan, yang jelek-jelek keluar dari mulutnya. Ya, Rasul mengatakan apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bicaralah yang baik-baik. Kalau kagak, ada diam aja. Ya, maka salah satu amalan wiridan ulama-ulama besar itu dia diam aja. Tapi diamnya dia merenung akan kebesaran Allah dan mengaku dirinya taksir, merasa kurang aja bermuamalah kepada Allah, ya, ibadah kepada Allah, merasa kurang aja. Dia istighfar, ya, dia muhasabah gitu. Kalau ngomong boleh, ya, bermuatan zikir kepada Allah. Kalau mau ngomong bicara bermuatan yang bermanfaat, yang baik-baik. Ada orang nggak diam aja, tapi sekali ngomong, kalau bahasa Betawinya tuh celetuk aja, paham Pak? Nyakitin, pedes katanya ngomongnya. Kalau kata Mandra, pedes banget omongan itu. Celetuk aja, nyakitin tuh. Sakitnya tuh di sini. Ya. Baik. Jadi apa? Tidak ada sesuatu yang sangat berat timbangannya di hari kiamat, timbangan orang mukmin di hari kiamat, ya, daripada akhlak yang baik. Rawahu at-Tirmidzi wa sahhahahu. Wa fi haditsin akhar, dan di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jemaah sekalian, ini ada adab. Kalau kita mendengar nama Nabi disebutkan, kita bergagap berselawat. Orang yang paling pelit adalah ketika namaku disebutkan dia diam saja. Kemudian tangan kita begini nih. Ini ada salawat sholli, jak dulu. Tangannya ke sini. Ya, itu namanya Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan ungkapan takriman wa ta'ziman, penghormatan, cinta kepada Nabi, ya. Ada orang ekspresikan dengan lisan, ada dengan gerakan tubuh, penghormatan. Kayak prajurit ketemu jenderal, ya, begitu aja. Itu bentuk apa? Bentuk penghormatan, ada. Nah, kita juga dengan Nabi, ya, ada cinta, hormat, tangan, harta syafaat Nabi. Inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqan.
Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat kepadaku, ya, nanti majlisnya, tempatnya di hari kiamat adalah ahasinukum akhlaqan, orang-orang di antara kalian yang akhlaknya cakep. Sebaliknya, wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah masawikum akhlaqan. Sesungguhnya yang paling aku benci di antara kalian dan yang paling jauh, ya, di antara kalian dariku adalah majlisan, tempatnya yaumal qiyamah, pada hari kiamat, masawikum akhlaqan, orang-orang yang di antara kalian akhlaknya buruk, akhlaknya jelek. Bapak-bapak paham deti ya, mana akhlak-akhlak yang baik, mana akhlak-akhlak yang jelek, ya. Wasu'ila anin nabi wasu'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yadkhul jannata, ma aktsari, mata saya gelap. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yadkhulun nasu al jannata. Jadi satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah ditanya tentang aktsari ma yadkhulun nas, ya, apa yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam surga, ya. Faqala taqwallahi wa husnul khuluqi, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik, ya. Ini akhlak yang baik, ini ciri orang mukmin. Karena Nabi diutus untuk memperbaiki akhlak, akhlak kita dalam diri sendiri, akhlak kita di rumah, akhlak kita bertetangga, ya, dan akhlak kita kepada Allah. Wa ammal mahabbatu fillahi ta'ala, adapun cinta kepada Allah Ta'ala, wa fi sahihaini, dan di dalam hadis sahihaini berarti Bukhari dan Muslim, min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadis Abu Hurairah, semoga Allah ridho kepadanya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 kelompok, ya, 7 macam orang yang nanti pada hari kiamat yuzilluhum, Allah berikan naungan kepada mereka, fi zillihi, ya, pada satu naungan, yauma la zilla illa zilluh, yang tidak ada naungan kecuali naungan itu. Fadzakara minhum, kemudian Nabi menyebutkan salah satu di antara mereka. Apa tuh? Warajulani tahaba fillah istama'a ala dzalika wa tafarraqa alaihi. Ini karena 2 orang, maka domina huma. Asalnya ijtama huwa ijtama huma ijtama'a, huwa tahaba tafarraqa rajulani tahaba, 2 orang laki-laki yang saling cinta mencintai fillah, karena Allah. Jadi dia tuh Pak bergaulnya bukan karena kepentingan, ya, ada orang kepentingan aja, pengen minjem duit misalnya,
pengen cari perhatiannya ya. Ada sesuatu di balik pertemanannya. Enggak, nih betul-betul ya cinta mencintainya karena Allah. Ijtama'a ala dzalika. Dia juga bertemunya ya, bergaulnya karena Allah. Wa tafarraqa alaihi, dan berpisahnya juga karena Allah. Wa fi haditsin akhar yaqulu Allah azza wa jalla, di dalam hadis yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini namanya hadis qudsi namanya ya. Haqqat mahabbati lil mutahabina fiyya. Pasti itu mendapatkan cintaku ya, lil mutahabina, kepada orang yang saling cinta mencintai fiyya, karenaku. Wa haqqat mahabbati lil mutabadzirina fiyya, dan pasti itu mendapatkan apa? Cintaku orang-orang yang mutabadzirin. Orang-orang yang mau berkorban, mau masing-masing melakukan sesuatu ya, mau membantu, mau menolong, tapi via karenaku. Wa haqqat mahabbati lil mutazawarina via, dan pasti akan mendapatkan cintaku orang yang saling kunjung mengunjungi karena Allah ya. Jadi kalau sudah mendapatkan cintanya Allah, udah tuh ya, aman dah, Allah ridho sama kita. Wa fi haditsin akhar, dan di dalam hadis yang lain, awsaqa ya, awsaqa ural imani an tuhibba fillahi wa tubghidha fillahi ya. Awsaqal ura iman, maksudnya simbol kekuatan iman itu adalah an tuhibba, Anda mencintai fillah, karena Allah, wa antum ghidha, dan Anda membencinya juga fillah. Ada orang membencinya karena sesuatu ya, berbeda partai dia benci, berbeda prinsip, berbeda ini dia benci. Pak, ada yang namanya yang termasuk ekstrim. Dia mau pendapatnya didengerin oleh orang lain, sementara dia kagak mau ya mendengarkan pendapat orang lain. Dia selalu memaksakan kehendaknya. Ada ego di situ, egoisme ananiyah, itu juga ekstrim, termasuk akhlak yang buruk. Tadi disebutkan di sini, kalau ada orang yang bicara, kita dengerin dulu, baru nanti saatnya kita bicara. Ada pas kita lagi bicara berdua, dia belum selesai bicara, kita udah motong duluan. Nah, itu termasuk akhlak yang kurang baik. Gitu. Jadi apa? Saling menghormati dalam hiwar, dalam pembicaraan. Jangan teman kita lagi bicara, kita udah potong duluan. Nah, ya. Wal ahaditsu fi dzalika katsiratun, dan hadis-hadis seperti ini berkenaan tentang ya akhlak yang baik adalah banyak sekali. Wa alam, dan ketahuilah, anna man yuhibbu fillahi yabghadu fillahi. Ketahuilah bahwa orang yang mencintai karena Allah dan benci semata-mata karena Allah, fa innaka idza ahbabta insanan likaunihi muti'an lillah, fa idza asallaha abghadahu fillah. Nah, ini contohnya,
Sesungguhnya orang yang cinta karena Allah, orang yang benci karena Allah. Fa innaka, sesungguhnya Anda, idza ahbabta insanan, apabila Anda cinta kepada seseorang. Pak Aryo cinta, senang sama Ustaz Imin contohnya. Kenapa? Likaunihi muti'an lillah, karena dia orang yang taat sama Allah, ahli masjid, memakmurkan masjid, ya. Itu dia cintanya karena apa? Maaf, ini orang baik nih. Gitu. Fa idza asallaha, apabila contoh dia berbuat maksiat, abghadtahu fillah. Pak Aryo tuh Anda harus marah kepada ini. Tapi marahnya karena Allah. Bukan kan marahnya karena ada iri, ada dengki. Atau kan suka berbaur tuh. Kesempatan nih menghancurkan Pak Imin ya. Serang. Ya, tapi kita lillahkan Allah. Kesalahannya aja, Pak Imin mohon maaf ya itu. Kenapa Pak? Kalau ngeludah jangan depan, jangan menghadap kiblat, contoh dua. Ini yang Pak Imin mohon maaf ya, kalau kita lagi bicara jangan tawa-tawa ya, contoh misalnya ada tuh hikmah ya. Li'anna man ahabba li sababin tuh abghadha li wujudi diddihi, karena sesungguhnya orang yang cinta karena satu sebab, satu faktor, abghadha, dia nanti akan marah li wujudi diddihi, karena ada lawannya ya. Dia senangnya sama Pak Imin karena Pak Imin gini baik, misalnya royal misalnya baik. Pas dia pelit aja atau kagak negor, marah kita. Berarti itu ada sesuatu ya. Wa man ijtama'at fihi khisalun mahmudatun wa makruhatun fa innaka tuhibbuhu min wajhin ya, wa tubghiduhu min wajhin. Dan orang yang berkumpul di dalamnya ada sifat-sifat mahmudah, ada sifat-sifat yang kurang baik, fa innaka tuhibbuhu min wajhin, ya Anda tuh mencintainya dari satu sisinya. Sisi apa? Sisi punya akhlak yang baik. Sebaliknya, wa tubghiduhu min wajhin, ya Anda membencinya dari satu sisi ya. Jadi harus apa? Insaf, tengah-tengah itu selalu ya, memandang orang yang baik. Saya kemarin bikin status tuh, Pak, sekarang kita udah pada berumur ya, perbaiki akhlak, perbaiki kebersihan hati. Jangan nih udah umur kita udah dekat kuburan, ini hati isinya benci aja, suuzon aja, buruk sangka aja. Ada orang meletup tuh, awas kalau ketemu gua ancam, kalau ketemu gua marahin. Jangan ya. Yang kita takutin Pak, malamnya marah-marah, paginya mati duluan. Dia mati bawa kebencian, mati bawa marah, ada ghadab ya. Kita pengen mati biqalbin salim gitu. Fayambaghi an tuhibbal muslima li islamihi, maka sepatutnya Anda cinta kepada seorang muslim karena keislamannya. Wa tubghiduhu hunya maf'ul bi, dan Anda benci kepada orang muslim li maksiatihi, karena dia maksiat. Harus kita ada istilah, ada orang berbuat maksiat kita diam, kita dosa. Katanya man ridha bil maksiyah, barang siapa yang ridha dengan maksiat maka maksiat. Artinya ada babnya tuh, amar ma'ruf ya, wa nahyi 'anil munkar, harus kita sampaikan. Fatakunu ma'ahu ala halatin mutawassitatin bainal inqibadi wal istirsali. Kalau bapak-bapak tuh begitu insaf, saya di tengah-tengah adil ya, cintanya kepada orang muslim karena dia Islamnya, gedeknya sama orang muslim karena maksiatnya gitu.
fatakunu ma'ahu ala halatin mutawassitah, maka Anda bersama orang muslim tadi itu muamalahnya muamalah ya pertengahan, tengah-tengah, bainal inqibadi wal istirsal. Ya, di antara apa? Di antara kita inqibat itu qabada, di antara kita istirsal itu apa namanya, udah lepas gitu aja. Kalau inqibat dia tahan-tahan ya, pertengahan dia kogok irsal banget, tapi dia irsal wal inqibat. Kalau dalam hati orang mukmin ada roja, ada khauf, selalu begitu. Ini juga bainal inqibadi wal istirsal. Fa amma ma yajri minhu majral hafwati allati ya'lamu annahu nadama 'alaiha, ya. Adapun yang terjadi darinya, ya, majral hafwah. Hafwah itu ada sebuah kesalahan, dia melakukan kesalahan. Allati ya'lamu, yang dia ketahui, annahu nadama, lalu dia menyesal, 'alaiha, atas kesalahan-kesalahan tadi. Wal aula hina idin, ya, apa tuh? Al agmadu wasitru. Nah, ini akhlak juga nih, ya. Jadi bapak-bapak begini, ya, dicontoh. Satu saat Ustaz Imin kan juga manusia, ada kesalahan misalnya. Tahu-tahu lagi duduk bareng tadi, ngomong tentang politik, tahu-tahu plek aja. Kalau istirsal keluar dari lisannya, tek, misalnya menghantam kelompok ini misalnya, ya. Terus ya alamu annahu nadam, kita tahu setelah itu dia salah, oh ya saya salah ya. Ya. Maka fal aula, katanya, maka yang terbaik atas kita hina idin, ketika itu al igmadu wasitru, menutupi kesalahan dia. Kan kalau sekarang udah luar biasa tuh, kalau udah ekspos habis-habisan, dicari, dikorek-korek kesalahannya, ya. Katanya man satara, barang siapa yang menutupi ya kesalahan orang saudaranya, kalau tutupin dia. Jadi caranya bagaimana? Bukannya kita ekspos di media, bukan, kita datangin, Pak, maaf tadi saya dengar ini Bapak salah, begitu hikmah. Kalau kita dikit-dikit pengen dibongkar habis-habisan, tapi niatnya kan ada dendam, benci, kesel, itu bukan karena Allah, ya. Kemudian wasitu, dan kita tutupin tuh, ya, kita tutupin, kita agar dia apa? Agar dia menghentikan perbuatan yang jelek-jeleknya. Fa idza asarra 'alal ma'siyah, ya, apabila itu teman udah kita nasihatin, kita tutupin, masih terus-menerus saja berbuat maksiat, fala budda min izhari atharil bugdi bil i'radi anhu wattaba'u. Maka cara pertamanya, katanya, fala budda, kita harus tampakin tuh rasa kita kagak suka sama dia, biar dia tahu, ya. Kalau kita senang-senang terus, dia nggak tahu dia salah. Udah mulai dah Aryo jarang-jarang main ke sini. Contohnya apa? Gedeng sama Ustaz Imin. Dibilangin kagak mau, dinasihatin gak mau, ya. Mulai tuh fala budda min izhari atharil bughd, ditambahilah rasa kecewa kita, ya, bil aradi anhu, dengan kita berpaling darinya, wattaba'ud, dan menjauh dari dia. Wa taglizul qawli lahu ala hasabi ghalazil ma'siyati. Wah, ini penting banget ini di sini titik-titiknya. Wa khifatiha, dan marah lisan kepadanya, ya, ala hasabi ghalazil ma'siyah, atas dasar ini, ya, ke apa? Kemaksiatannya saja. Jadi ada orang kagak adil nih. Orang dari A sampai Z baik,
satu saat ini dia di huruf C-nya tek aja ada kesalahan, dihantam semuanya. Itu dia ngapain? Ya, yang kita ingat kesalahannya di sini, yang lain mah kebaikannya banyak. Jangan gara-gara benci sama orang, ya gara-gara dia melakukan satu kesalahan habis sama dia. Jangan. Kita namanya juga kagak adil sama diri kita. Lihat yang kita marahin apa? Kesalahannya doang. Ya, kalau istilah paroki gerung mah bukan orangnya tapi sifatnya yang kita nggak suka, karakternya yang kita nggak suka. Yang karakter sifat harus bisa dididik, gitu. Ya, bukan personalnya, bukan. Paham ya? Istilahnya ada nama orang, ada jabatan, beda tuh. Ya. Baik. Ini kan bergaul yang elegan, yang berilmu, yang kita diajar ke ulama. Wa alam, dan ketahuilah annal mukhalifa li amrillahi ta'ala al-aqsam, bahwa orang-orang yang berseberangan, ya, melanggar perintah Allah itu ada beberapa bagian. Ahaduha, yang pertama, ayyakuna kafiran, orang yang melanggar perintah Allah ada beberapa bagian. Yang pertama, dia orang kafir. Fa in kana harbiyan bahwa mustahaqqun lil qatli wal irqaqi. Jika dia kafirnya kafir harbi, kafir terbagi dua, Pak. Ini pahamin. Kemarin kita kajian di mana ya? Fikih Fathul Mu'id. Ada harta ghanimah, ada harta fai istilahnya. Apa itu harta ghanimah? Dua harta ini bersumber dari non muslim. Tapi kalau harta ghanimah diambil dengan cara paksaan, direbut, jamret, dan perang. Ini harus dibagi-bagi kepada 5 kelompok. Kemaslahatan umat, benteng dibangun, masjid dibangun, ya, kemaslahatan umum. Lalu ada khusus buat keluarga Al-Hashimi wal Muttalibi, keluarga Rasulullah. Ada buat fakir, ada buat miskin, ada buat Ibnu Sabil. Ada 5 untuk pembagiannya. Nah, hak orang kafir dibagi 2, ada kafir zimmi, ada kafir harbi. Apa kafir harbi? Kafir yang boleh kita perangi karena dia memerangi kita. Tapi ada kafir zimmi, itu tetangga kita. Ya, di zaman Rasul bertetangga dengan non muslim yang Rasulullah lakum dinukum, biarin mereka, tapi mereka agak merusak, ya, mengikuti menghormati tatanan keislaman, dan mereka memberikan upeti. Nah, upeti ini diambil dengan cara yang tidak kahar, itu namanya harta fai. Ya. Nah, di sini ya, fa in kana harbiyan, kalau dia kafirnya kafir harbi, emang dia musuhin Islam, nyerang Islam, bahwa mustahaqqun lil qatli wal irqaqi, maka dia berhak tuh untuk dibunuh dan diperbudak, ya. Walaysa ba'da hadaini ihana, dan tidak ada setelah kedua ini ihana, penghinaan. Wa in kana damiyan, jika dia kafirnya kafir dambi, ini dalam koridor pemerintahan Islam ya. Fala yajuzu idza'uhu, maka kagak boleh kita menyakiti kafir. Maaf Pak, mungkin bapak-bapak di sini ada yang bertetangga dengan non muslim, ya. Kami ada tuh yang datang di Klender tuh, datang non muslim, orang Cina ngontrak, orang Betawi banyak. Itu kita kagak boleh sakitin, ya, karena dia termasuk bisa kafir zimmi dalam koridor pemerintahan Islam, ya. Illa bil i'radi anhu, jadi kagak boleh kita menyakitinya kecuali dia menyimpang, wa tahqir lahu, dan meremehkannya, bil ittirari, dengan memaksanya, ila adyakat tariq, dengan cara-cara yang
menyulitkannya. Wa tarakal bida'ahu bisalam, ya, dan meninggalkan mengawalinya dengan salam. Fa in salima kilalahu, jika dia mengucapkan salam maka jawablah kepadanya wa alaika. Jadi jangan ini adab dan cara ini dituntun. Orang dan muslim akhlaknya jelek lagi, dia mengucap salam, kita coba jawabnya wa alaika. Jangan wa alaika salam, ya, wa alaika doang, wa alaika. Tetap jawab, ya diam aja. Wa alaika, ya. Wal aula al kufu an mukhalatatihi wa muamalatihi wa muakalatihi. Yang pertama itu kita tahan tuh dari kita bergaul kepada dia. Kepada siapa? Ada orang kafir. Wa muamalatihi, bermuamalah, wa muakalatihi, dan memberi makan kepadanya. Wa minal makruh al istirsalu ilaihi wal inbisatu kama yaf'alu bil asdiqa. Ini, ya, dan merupakan perbuatan yang makruh kita istirsal ilaihi, terlalu nyaman lah, ya, kita bergaul bersama mereka terlalu bebas, inbisal, sebagaimana yang dilakukan oleh teman-teman, ya. Jadi kita juga punya prinsip gitu. Dalam hal-hal muamalah baik, semua baik. Agama harus bedain, ya. Toleransi itu bukan semuanya masing-masing ngikutin, bukan. Itu kebablasan. Tapi masing-masing punya koridornya. Al-qismu ats-tsani, ini, ya. Ini yang termasuk mukhalafah perintah Allah. Pertama orang kafir, yang kedua al-mubtadi'u, orang-orang yang melakukan hal-hal yang disebut dengan bid'ah, ya. Fa in kana mimman yad'u ila bid'ah, jika di antara orang ada yang menyuruh kepada perbuatan yang bid'ah, wa kanatil bid'atu bihaitsu yukaffiru biha, ya, fa amarahu asyaddu min adh-dhimmi. Dan bid'ah itu, ya, dia mengatakan kafir lah, ya, dengan sebab bid'ah itu. Fa amarahu asyaddu min adh-dhimmi, maka perintahkanlah dia untuk lebih tegas lagi daripada kafir dhimmi. Kenapa? Li'annahu la yaqirru bijizyatin wa la yusamihu bi'aqdi dhimmatin. Karena dia tidak langgeng, tidak kokoh dengan membayar upeti, ya, ini koridor pemerintah Islam. Wa la yusamihu, dan tidak memberikan sama hisamihu, toleransi, ya, bi'aqdi dhimmihi, dengan akad dhimmihnya. Wa in kana mimman la yukafiru biha, ya. Jika dia tidak termasuk orang-orang yang tidak mengkafirkannya. Fa amarahu bainahu wa bainallahi ta'ala akhafu min amril kafir la mahalata. Bedain tuh, ada orang yang bergaulnya dengan gaul cara zimmi, yang malah lebih lagi, maka kita harus tegas sama dia. Tapi kalau dia tidak, ya, mulutnya enggak dikit kafir, ya, menghukumkan, fa amruhu bainahu wa bainallahi ta'ala ahafu, maka urusan dia, perkara dia, ya, antara dia dan Allah itu akhafu, itu lebih ringan min amril kafir, dari urusan orang kafir, la mahalata, tanpa ada keraguan. Walakinnal amra fil inkyari alaihi asyaddu minhu alal kafir. Tetapi perkaranya, ya, dalam mengingkarinya atas diri tadi orang itu harus asyaddu minhu,
harus lebih kencang lagi ya ketimbang kepada orang kafir. Kenapa? Li'anna syarrul kafir ghairu muta'addin. Karena kejahatan orang kafir itu tidak ada kalau kejahatan orang kafir itu pasti ya. Li'annahu la yaltafitu ila qawlihi. Karena dia tidak menoleh kepada perkataannya. Bi khilafil mubtadi'. Beda dengan orang yang mubtadi'. Nanti Pak begini. Kita tuh harus juga berilmu. Ada yang namanya bid'ah. Bid'ah itu ada bid'ah dhalalah, ada bid'ah hasanah. Ini perlu diangkat juga. Ya. Enggak semuanya bid'ah itu. Sekarang dalam Quran katakanlah orang Maulid Nabi ya, mengadakan acara Isra Mi'raj. Kalau ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah selama di situ mengandung nilai-nilai keislaman, isinya baca Quran, isinya pengajian, nasihat, itu muatan-muatan yang banyak faedahnya. Itu dikatakan bid'ah. Memang dulu kagak ada gitu, tapi bid'ah yang hasanah. Ya. Bukan bid'ah yang dhalalah. Kecuali Pak Agus ngumpulin masyarakat nih. Ya, tapi ngapain? Duduk bareng, mabok, ini joget macam-macam, itu baru bid'ah yang ya dhalalah. Melakukan sesuatu yang baru tapi yang melanggar ajaran Allah gitu. Bi khilafil mubtadi alladhi yad'u ila bid'atihi ya. Berbeda dengan seorang mubtadi, seorang yang melakukan bid'ah yang menyeru kepada bid'ahnya. Li'annahu yaz'umu anna ma yad'u ilaihi haqqun. Nah, ini masalah di sini. Karena dia mengira bahwa apa yang dia ajak itu ya, yang dia serukan itu adalah benar. Fayakunu sababan lughawiyah lughwayah itu khalqi. Nah, itu menjadi sebab apa? Menjadi sebab adanya hal-hal negatif kepada makhluk ya. Fasyarruhu muta'addun. Kejahatan itu jadi jelas banget pasti. Fa izharu izharu bughdihi wal inqita'u anhu wa mu'adatihi wa tahqiruhu wa tasni'u alaihi bi bid'atihi wa tanfir nasi anhu asyaddu. Maka menghadapi orang-orang kayak gini nih ya, maka kita harus tampakkan rasa bughdihi, marahnya ya. Kalau inqita'u anhu, kita putusin dalam kepadanya, wa mu'adatihi, dalam hal-hal kebiasaannya, wa tahkiri, dan kita caci itu ya. Lalu wa tasni'u alaihi bi bid'atihi wa tanfirin nasi anhu asyaddu. Artinya kita harus menjauhkan manusia dari dia. Kenapa? Karena dia udah salah, dia ngajak. Ini bahaya ya. Udah salah dia ngajak, memprovokasi umat. Jangan ikut tahlilan. Tahlilan itu mah kagak ada dalilnya. Nabi kagak ada baca Quran malam Jumat. Padahal Nabi bilang apa? Bacalah Al-Quran fi kulli waqtin wa hin, di setiap saat waktu, kapan aja. Bapak besok bikin tradisi baru, baca Yasin malam Senin, boleh nggak? Nah, boleh. Ya, baca Al-Baqarah, karena nggak Yasin Al-Baqarah. Tapi kalau Al-Baqarah mungkin jarang ikut, kepanjangan. Baca Al-Waqiah setiap malam ini boleh nggak? Boleh. Ya. Zikir, mau zikir, besok kita zikir yuk, kumpul baca salawat 10.000 kali misalnya, boleh nggak? Nggak boleh ya. Nah, tapi hal ini bidah kan, itu nggak ada. Nah, ini kan bidah yang hasanah itu. Orang-orang soleh itu semakin tua dia semakin banyak berselawat, Pak. Ya. Bapak-bapak jangan lepas tuh sehari paling sedikitnya pagi 100 kali,
sore sekali. Harus udah pegang tuh. Kalau nggak bisa pakai tangan, pakai tasbih dah, berhitung ya. Kalau kagak bisa pakai HP dah, nanti biar ketahuan. Kita sampai ke situ tuh. Orang kata Nabi, barang siapa yang berselawat pagi hari 10, sore hari 10, dia mendapatkan syafaat. Tapi kita pengen lebih dari itu, dapat fadlun, kenikmatan. Maka jangan hanya 10. Kata Allah, "Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Mohon ampunlah kepada Tuhan kalian, Allah Maha Pengampun. Boleh enggak Bapak baca 1000 kali sehari? Boleh enggak? Boleh. Malah rezekinya Allah kasih banyak. Ada orang-orang yang saklek itu. Kenapa sih harus 1000 dibatasin begitu? Ya, kenapa saya harus 100? Ya. Nabi aja bilang, "Inni fil yaumi wal lailah," katanya, saya dalam satu hari satu malam astaghfirullah 70 marrah. Ini nyebut adat. Saya dalam satu hari satu malam mohon ampun kepada Allah dan bertobat 70 kali. Wa fi riwayah 100 kali. Ini kalau sudah angka 7 merupakan angka spesial, artinya banyak. Boleh enggak? Boleh, Pak. Jangan terlalu kaku. Berapa nih harus dikasih sekian? Lah 10 aja kagak, apalagi 100. Ya. Dosanya kita banyak. Masa 3 kali. Nabi yang maksum istighfarnya, taubatnya satu hari 100 kali. Maka dalam dunia tarbiyah itu harus, ya. Kan orang yang mohon istighfar lama-lama dibersihin hatinya, bersih. Nih, bobrok kita ini katakan kain ini satu ruangan segini, dosa kita penuh segini, masa istighfarnya 3 kali, nah, masih banyak hitam yang lainnya. Kan ketika orang melakukan dosa ini hati kita bersih, kemudian tek 1 titik, dosa lagi, terus lama-lama makin lama makin kumpul tebal berkarat. Bagaimana bersihnya? Dengan istighfar. Istighfar hilang atuh terus lama bersih. Nah, maka istighfar yutahhirul qulub, membersihkan dosa-dosa. Ya, yang beri Pak, dalam satu hari satu malam wiridan yang aman itu tidak ada perdebatan di antara kelompok manapun 3. Ini namanya usul zikir. Baca istighfar, ayatnya jelas, hadis, Quran, ulama kagak ada yang protes, ya. Karena terkadang begini, kita punya amalan, tetangga kita marah-marah, mencibir. Itu dia amalannya dari mana itu? Kagak Islami itu. Gitu. Dan masih mending dia punya amalan dan dia kagak. Karena katanya apa? Alaikum bil adzkar wa 'alallahi inzal anwar. Ini pemikirannya. Hendaknya Anda punya zikiran, ya wiridan. Zikrun au azkar, wirdun aurat, hizbun ahzab. Harus punya pegangan diri kita. Nanti apa? Orang yang suka rajin berzikir, wa 'alallahi inzal anwar, Allah turunin tuh. Namanya warid. Anwar, ilmu, cahaya, ketenangan, terus kan beda. Kemarin saya baca itu, lihat di YouTube, ada orang sakit. Orang sakit dalam hal penyembuhan dikasih air. Ini air biasa, ini air yang berzikir. Ini air setiap dia minum baca bismillah, ini ada minum kagak baca bismillah, itu beda pengaruhnya. Ya, maka bapak-bapak dianjurkan setiap kali melakukan apa saja jangan lupa bismillah. Meminum bismillah. Buka pintu bismillah. Nyetir motor bismillah. Gitu Pak. Ya, itu berarti apa? Kita ada kebersamaan bersama Allah. Ya, karena setiap langkah kita kagak lepas daripada kebaikan-kebaikan Allah. Ini bapak-bapak bisa datang ke sini karena rahmatnya Allah, karena kebaikan Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah, ini kaki kita berat ke sini. Tadi saya Pak, ini terlambatnya itu ada pernikahan pas di tengah-tengah, ujung ke ujung itu ada masjid itu.
Saya mau mundur bingung, udah kecil banget. Akhirnya mobil saya tinggal aja tuh. Pak Rijal sudah, saya jalan kaki. Oh, sehat juga sih pagi-pagi jalan kaki. Gitu ya. Kita lagi ya. Habis. Mana Pak Iman? Hilang. Fa'amal mubtadi al-'ami alladhi la yaqdiru ay yad'u illa wa la yakhafu al-iqtida bihi famrau ahwan. Nah, bedain kita juga. Ada orang mubtadi, orang yang suka berbuat bid'ah tapi dia kagak berperan gitu. Paham ya? Tadi kan dia ngajak pertama. Kalau ngajak kita harus perangin. Beda kagak dia. Nah, kita juga harus adil menyikapi dia gitu. Ya. Adapun orang yang mubtadi al-am, orang awam dah. Alladzi la yaqdiru ayyadwa, yang dia tidak mampu untuk menyeru. Wala yakhafu al-iqtida bihi, dan tidak dia khawatirkan mencontohnya. Fa amruhu ahwanun, maka perkara menghadapi dia itu lebih ringan lagi. Wal aula ayyatalattafa bihi fin nashi. Itu lihat tuh. Ya, ini diajakin kita caranya hikmah gitu. Kalau belum punya ilmu jangan merasa lebih pintar, seakan-akan surga punya dia, enggak boleh. Yang terbaik adalah ada ayyatalattafa bihi. Kita tetap talatah kata latih, bersikap baik lembut kepada dia. Fin nashi, dalam nasihatin. Fa inna qulubal awami sari'atut taqallub, karena hatinya orang awam itu cepat berubah-ubah. Bapak ini tergantung teman-temannya. Pas duduk bersama teman-teman yang bicara politik langsung seakan-akan politikus. Ya. Pas ngobrol sama kemarin penonton bola, seakan-akan jago bola. Kalau jago nonton doang. Nah, orang awam tuh gitu tuh, cepat berubah-ubah. Makanya kita pelan-pelan deketin, nasihatin dengan yang hikmah. Fa in lam yanfa'an nashu, kata. Kalau nasihat kagak bermanfaat buat dia, wa kana fil iradi anhu, dan dia menolaknya, ya, taqbihun li bid'atihi fi ainihi. Nah, baru kita bilang, Pak, mohon maaf, tadi yang Bapak lakukan itu kagak baik, kagak bagus. Ya. Ta'akkad istihbab al-i'rad anhu. Pastikan, ya. Apa istihbab? Mendatangkan cinta dari keberpalingan dia. Jadi Pak, ini dakwah, usul dakwah itu ada biqaulil layyinin, kata yang lembut. Bagaimana status Nabi Musa itu berhadapan dengan Fir'aun yang betul-betul ini? Kan harus ada strategi dakwah juga. Lah kita kagak punya power, sendirian lemah, berhadapan sang raja diraja. Maka dakwahnya harus dengan biqaulin lain, kata-kata yang lembut, tapi punya tujuan. Kalau belum apa-apa langsung caci maki, lah kita siapa kita? Besok malam-malam didatengin ini habis. Ya, jadi ditangkap. Kita harus punya juga strategi dakwah. Jangan bilang-bilang penjara mah sama saya nggak masalah, saya bisa dakwah di penjara. Itu kurang bagus ngomong begitu itu. Dia menantang kepada kejelekan, jangan. Walaupun dia tubuhnya dari besi juga jangan bilang saya mah sedang di penjara, jangan. Kita bukan Nabi Yusuf. Nggak boleh orang dai begitu, traktir begitu. Baik. Kalau takdirnya truk masuk penjara, baru taslim, terima. Ini belum apa-apa udah menantang sana nantang sini, nggak bagus. Ya. Jadi memang dakwah juga ada uslubnya, ada caranya yang baik. Kecuali memang benar-benar kita memerangi yang batil. Memerangi yang batil juga kagak boleh serampangan, serbu, habisin, terus nggak boleh juga. Ada tata caranya. Kita lihat dalam kitab Ihya itu, begitu detailnya. Bagaimana dulu
ulama sekelas Ibnu Taimiyah menghancurkan kedai-kedai yang itu harus dengan cara yang hikmah. Dia suratin dulu pemerintahan, ulama-ulama minta izin. Ada beberapa tahapan. Kalau emang udah badek kagak denger juga baru datang. Pemerintah juga kagak denger baru datang kita, boleh. Amain power masyarakat. Tapi kalau masih ada yang lain kita enggak. Cukup amar ma'ruf ya. Kalau kita mampu dengan tenaga kita, power kita, kekuatan kita, jabatan kita. Kalau kita kagak mampu dengan lisan kita ngomong. Enggak mampu, hati kita dia bilang, ya Allah saya kagak ridho ya Allah. Di samping rumah saya itu ada rumah ayam-ayaman contohnya. Saya udah bilang ke Pak RT, udah bilang ke Pak RW, dia diam aja. Harus ada ini. Enggak boleh juga anyam-anyami seneng aja tuh, enggak boleh juga. Tadi man ridho bil ma'siyah. Di bapak tetangganya ada kalau ruang rumah prostitusi misalnya. Apa diam aja tuh. Nyaman aja. Itu juga dipertanyakan imannya. Karena nggak tepat dikelilingin umat Islam ada kayak gitu tuh nggak tepat. Nah itu harus kita sampaikan dulu. Kalau Pak RT-nya, Pak RW-nya udah disogok, nggak ngomong baru. Ya kita bawa dah jamaah masjid gitu. Tapi kalau masih bisa dialogkan dengan lisan dengan baik, itu dulu yang kita tempuh. Itu cara-cara dakwah. Nah ini kita diajarkan di sini. Lihat juga kita berhadapan dengan siapanya, ya. Jangan juga kita merasa benar. Ini ada uslub dakwah. Orang diajak dialog keislaman. Memang sebetulnya dia benar nih, pendapatnya benar cap. Tapi pas lagi dialog keluar kata-kata jelek dari sini. Ya nggak hikmah juga. Ya harusnya orang-orang yang memang sudah punya referensi yang baik tepat, tetap juga harus menjaga kesantunan dalam berdialog, dalam berbicara. Itu ada bukunya tuh Al-Hiwar fil Islam, dialog dalam Islam gitu. Oke ya. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Nanti pelan-pelan kita terus mendapatkan ilmu agar tahu bagaimana kita bermuamalah dengan orang awam, orang pintar, orang kafir, orang muslim ya. Kagak boleh juga selalu mengatakan ya, jadi kalau dakwah tasawuf tuh ngelihat orang yang lagi teler, lihat orang yang lagi dia terbawa mukabbar bisa, itu jangan langsung dihina. Neraka ente, enggak. Itu harus itulah yang kita bawa. Dia lagi lalai, lagi lupa aja, lagi jatuh dia. Ya, kalau orang soleh itu dia malah nangis, malam ini dia doain. Karena bapak-bapak hanya bisa ngata-ngatain doang kan, gedek doang. Malamnya kagak berdoa sama Allah enggak. Tapi kalau orang soleh enggak, dia doa ya Allah tiap malam dia doa. Jadi dia gerakan kekuatan hatinya tuh minta sama Allah biar tuh orang berubah. Nah, berapa banyak dalam riwayat sejarah dan tarbiyah orang-orang jahat jadi orang-orang yang mulia. Orang-orang yang mukabbal bisahawat, terbelenggu dengan syahwat, jadi orang-orang saleh. Dengan apa? Dengan tarbiyah yang hikmah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah sebelum doa saya mohon pamit juga dan mohon doa. Insyaallah besok tanggal 11 saya mau umroh pulang tanggal 22. Itu dulu udah masih ada minggu ketiga Pak kata. Satu ketiga. Kalau kagak ada saya mohon maaf belum bisa ngajar dulu ya. Mohon doa biar perjalanan umrohnya lancar ya. Allahumma bihaqil Fatihah sirrul Fatihah bi barakatil Fatihah ya farijal ham ya kashiful gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma taqabbal ma fi dhamirina innaka 'allamul ghuyub innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghith. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghith. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghith. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum das tadi kelupaan.